Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Visio. Nah, di video kali ini saya akan berikan suatu latihan untuk mengatasi saraf tersebut, teman-teman. Latihan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya sering lakukan di rumah ketika dahulu belum sembuh dari penyakit saraf tersebut dan belum memutuskan untuk kuliah ke jurusan fisioterapi. Nah, latihan inilah yang membawa saya untuk bisa sembuh dari penyakit saraf tersebut. Jadi, saya dahulu merutinkan suatu latihan ini dan saya memahami benar bahwa konsep dari menyembuhkan suatu saraf tersebut itu adalah step by step. Tidak ada yang instan, yaitu harus tahap demi tahap. Makanya saya membagikan suatu latihan-latihan ini kepada kalian supaya kalian bisa mencontoh suatu perjuangan saya dan dapat sembuh dari penyakit saraf tersebut. Nah, latihan ini saya bagi menjadi dua, teman-teman, yaitu yang pertama tidak menggunakan alat, yang kedua menggunakan alat. Alatnya apa? Alat sederhana, teman-teman, tidak harus beli, yaitu alatnya menggunakan tali. Kalian pasti punya. Nah, video ini lumayan berdurasi panjang karena dua latihan ini saya gabung dan latihan inilah yang tentunya membawa saya bisa sembuh dan terbebas dari saraf tersebut. Bagaimana gerakannya? Langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Oke teman-teman, kita masuk pada latihan yang pertama, tidak menggunakan tali, dimana ini adalah stretching. Gerakannya seperti ini. Nah, contohnya yaitu didekatkan di area dada dan perut. Langkah awal sebelum melakukan gerakan yang pertama, kakinya lurus terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian kakinya didekatkan atau ditarik mendekati dada dan perut. Kemudian setelah itu ditahan. Dihitung 1-8, teman-teman. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi, dihitung dulu 1-8, kemudian istirahat, dilakukan lagi, istirahat, diulangi lagi, dan istirahat, teman-teman. Jadi diulangi sebanyak 3 kali. Gerakan ini mampu untuk melemaskan otot di bagian paha belakang sama di bagian pantat, teman-teman. Jadi kan penderita saraf tersebut itu biasanya akan mengalami imbas atau ketegangan otot di bagian pantat. Dia mengalami sulit untuk duduk lama. Dan ketika melakukan peregangan ini atau gerakan yang pertama ini, dia akan mampu untuk duduk lama dan tidak mengalami suatu rasa nyeri di bagian pantat dan paha belakang, teman-teman. Nah, supaya imbang, jangan lupa kaki kiri juga dilakukan. Jadi kedua kaki dilakukan peregangan seperti itu. Supaya apa? Supaya kakinya, otot-ototnya lemas, teman-teman, sehingga kita mampu beraktivitas tanpa ada rasa nyeri yang berlebihan. Kita masuk pada gerakan yang kedua, di mana gerakan yang kedua ini kita membuka kaki, kemudian kita melakukan sedikit cium lutut. Nah, untuk beberapa kondisi penderita penyakit saraf tersebut memang sedikit kesulitan dan sedikit sakit ketika melakukan gerakan ini. Tetapi tidak usah khawatir, jangan pernah takut karena gerakan ini mampu untuk meregangkan tulang belakang dan otot paha bagian depan. Nah, ini dihitung 1-8, diulangi sebanyak 3 kali, teman-teman. Sama seperti yang awal tadi. Kalau kanan sudah, supaya imbang, kiri juga dilakukan. Cari titik sakitnya, kemudian usahakan maksimal, teman-teman. Walaupun belum seperti yang saya contohkan, tetapi ketika kalian maksimal, maka kondisi kalian akan membaik secara perlahan-lahan, teman-teman.
Kemudian kita masuk pada gerakan yang ketiga, dilakukan dengan berbaring. Kemudian kedua kaki ditekuk seperti ini dan dibuka secara perlahan-lahan ke kanan dan ke kiri seperti ini. Ketika sudah mencapai maksimal, maka tangannya ditahan teman-teman. Nah, ditahan seperti ini. Dihitung 1 sampai 8, kemudian sama seperti tadi diulangi sebanyak 3 kali. Setelah itu dinaikkan secara perlahan-lahan untuk bertemu lagi di atas. Nah, seperti ini. Nah, ini gerakan ini mampu teman-teman untuk mengatasi kekakuan di bagian selangkangan dan tentunya otot di bagian dalam bagian paha. Serta teman-teman mampu melemaskan otot di bagian betis sehingga kalian tidak merasakan suatu rasa nyeri yang berlebihan teman-teman. Kemudian kita masuk pada gerakan yang keempat. Gerakan keempat ini kedua kaki ditekuk dan ditarik mendekati perut dan dada. Kemudian ujung kaki digerakkan naik turun seperti ini teman-teman. Atau ugel-ugelannya, ugel-ugel di bagian kaki itu dinaik turunkan seperti ini. Nah, sama dihitung 1 sampai 8, kemudian istirahat dan diulangi sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk meregangkan bagian tulang belakang, paha, dan tentunya akan melemaskan otot di bagian betis dan telapak kaki teman-teman. Sehingga ketika otot-ototnya lemas, otomatis sarafnya juga akan ikut meregang, sehingga kita akan merasakan suatu rasa yang nyaman teman-teman. Kemudian kita lanjut ke gerakan yang kelima. Kakinya kedua ditekuk, kemudian salah satu kaki yang sakit ditumpangkan teman-teman di atas kaki yang ditekuk. Kemudian tangan kanan mendorong seperti ini, tangan kiri menahannya supaya tidak terlepas. Nah, gerakannya seperti ini. Dihitung 1 sampai 8, kemudian sama diulangi sebanyak 3 kali teman-teman. Nah, gerakan ini yang saya contohkan ini adalah salah satu gerakan peregangan yang ketika kalian rutin melakukan peregangan seperti yang saya contohkan, maka kondisi kalian perlahan akan membaik. Selanjutnya kita masuk gerakan yang keenam, masih ditekuk awal mulanya, kemudian kaki yang sakit ditumpangkan seperti ini, kemudian dinaik turunkan teman-teman seperti ini. Nah, lakukanlah perlahan-lahan. Jika belum bisa seperti yang saya contohkan, maka teman-teman lakukanlah secara perlahan-lahan. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Ini memang benar-benar fokus ke pinggang dan tulang belakang kita teman-teman. Maka pinggang dan tulang belakang akan meregang. Sama seperti yang awal-awal tadi, dihitung 1 sampai 8, istirahat dan diulangi sebanyak 3 kali teman-teman. Silahkan mencoba gerakan yang keenam ini. Selanjutnya kita masuk latihan kedua menggunakan alat yaitu tali. Nah, talinya itu panjang teman-teman, yang ujungnya saya tali digunakan untuk nantinya mengangkat kaki. Nah, ujung talinya itu saya masukkan ke bagian pintu seperti ini, ventilasi pintu ya teman-teman. Ini nanti digunakan untuk mentraksi dan meningkatkan fleksibilitas pada kaki. Bagaimana kelanjutannya? Simak caranya berikut ini. Oke, langsung saja.
posisikan tubuh kita berbaring teman-teman seperti ini, kemudian tubuh lurus, dan kaki yang sakit atau kaki yang merasa nyeri dan panas, kesemutan, itu dimasukkan pada lubang yang ditali seperti ini. Nah, kemudian secara perlahan coba dinaikkan seperlahan-lahan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dicari titik sakitnya, kemudian coba ditahan, dihitung 1-8, kemudian diturunkan teman-teman. Kalau sudah ditahan titik sakitnya, kemudian diturunkan secara perlahan. Nah, talinya ini bebas, silahkan kalian kalau di rumah punya tali, monggo silahkan melakukan terapi ini. Nah, kemudian tadi kan sudah dicari titik sakitnya, kemudian dinaikkan lagi, ditarik, kemudian coba sedikit dinaikkan. Kalau tadi di bawah, sedikit dinaikkan ke atas. Supaya apa? Supaya peningkatan fleksibilitasnya teman-teman. Jadi kita melakukan gerakan ini digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas. Yang awalnya tadi ditarik dari bawah, secara perlahan-lahan ditahan, dicari titik sakitnya, kemudian diangkat lagi dan sedikit tinggi, dan akhirnya nanti kalau sudah terbiasa maka kakinya akan ditarik. Nah, seperti ini, sudah tinggi ini. Nah, kalau sudah tinggi kita bisa mencapai 90 derajat, maka fleksibilitasnya kita akan membaik dan kita akan sembuh dari penyakit saraf tersebut. Silahkan mencoba suatu latihan yang kedua ini, latihan yang cukup sederhana, teman-teman bisa lakukan di rumah, dan perlahan-lahan ketika kalian melakukan rutin 2 latihan, yang pertama latihan pertama tadi peregangan, latihan kedua menggunakan tali seperti ini, maka insya Allah ketika kalian rutin step by step, tidak ada yang instan, kalian mengikuti prosesnya, tidak gegabah, tidak panik, dan insya Allah perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada orang-orang yang membutuhkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.